Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annal asla wal asasa wal ma'rifatul ma'budi qablal ibadati wa zalika haqiqatu makna syahadah. Artinya sesungguhnya asal pokok dasar agama itu ialah tahu terhadap apa yang disembahnya sebelum melakukan amal ibadah, dan pengetahuannya itulah hakikat makna syahadah. Awwalu wajibun alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Yang pertama wajib terhadap manusia tahu yang disembah serta dalilnya bisa. Kalau aqaidnya iman itu ada 50 perkara, 20 sifat wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah. Jadi jumlah 41, 4 yang wajib di para rasul, 4 yang mustahil di para rasul, 1 yang jaiz di para rasul. Jadi jumlahnya 9, 9 sama 41, jadi jumlah 50. Aqaidnya sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat, sifat mustahil juga ada 20 sifat. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman adam hudus fana mumasalatul lil hawadisi ihtiyaj ta'ajun ajzu karoha jalun maut samat umyun bukmun ajizan karihan jahilan maitan asoma a'ma abkama. Kalau sifat yang jaiz di Allah ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkini au tarkuhu. Artinya mengerjakan sesuatu yang mungkin adanya atau meninggalkan sesuatu yang mungkin adanya. Yang wajib di para rasul ada 4, jaiz 1, mustahilnya juga 4. Yang wajib di para rasul ada 4, jaiz 1, mustahilnya juga 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, benar terpercaya, menyampaikan serta pintar. Kizibi, hianat, kitman biladah, bohong, hianat, menyembunyikan serta bodoh. Kalau sifat yang jaiz di para rasul ada 1, yaitu al-a'radul basyariyah. Artinya sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Manakah pembagian sifat yang wajib di Allah Ta'ala itu, yaitu 1 sifat wujud. Kalau mananya sifat wujud wajib Allah Ta'ala ada, mustahil Allah Ta'ala tiada. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang menciptakan langit 7, bumi 7, serta apa-apa yang ada antara bumi dan langit. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala ada, yaitu wujudu hazihil makhlukati. Artinya adanya ini seluruh alam.
Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kedua yaitu sifat qidam. Kalau mananya sifat qidam wajib Allah Ta'ala terdahulu adanya, mustahil Allah Ta'ala baru adanya. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Artinya kalau Allah Ta'ala itu yang terdahulu tiada awalnya, dan yang kemudian tiada akhirnya, dan yang tahu terhadap zahir dan batin. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala terdahulu adanya yaitu Allah annahu law kana hadisan la taja ila mudisin wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala baru adanya tentu Allah Ta'ala perlu terhadap yang mengadakannya. Sedangkan kalau Allah Ta'ala perlu terhadap yang mengadakannya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ketiga yaitu sifat baqo. Kalau mana sifat baqo wajib Allah Ta'ala kekal abadi, mustahil Allah Ta'ala rusak. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya Allah kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala kekal abadi yaitu annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala rusak tentu Allah Ta'ala baru adanya, sedangkan kalau Allah Ta'ala baru adanya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang keempat yaitu sifat mukhalafatul lil hawadisi. Kalau mananya sifat mukhalafatul lil hawadisi wajib Allah Ta'ala beda dengan segala sesuatu, mustahil Allah Ta'ala serupa dengan segala sesuatu. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada satu perkara pun yang menyerupai Allah. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala beda dengan segala sesuatu yaitu annahu law kana muta'addidan, annahu law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala serupa dengan segala sesuatu tentu Allah Ta'ala baru adanya, sedangkan kalau Allah Ta'ala baru adanya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kelima yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Kalau maknanya sifat qiyamuhu binafsihi wajib Allah Ta'ala berdiri dengan zatnya, mustahil Allah Ta'ala tiada berdiri dengan zatnya. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang hidup serta yang berdiri dengan zatnya. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala berdiri dengan zatnya yaitu annahu lawih taja ila mahalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala perlu terhadap tempat tentu Allah sifat, sedangkan kalau Allah sifat itu mustahil. Annahu lawih taja ila musisin lakana hadisan wa kaunuhu hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala perlu terhadap yang mengadakannya tentu Allah Ta'ala baru adanya, sedangkan kalau Allah Ta'ala baru adanya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang keenam yaitu sifat wahdaniyat. Kalau mananya sifat wahdaniyat wajib Allah Ta'ala Maha Esa, baik zatnya, baik sifatnya, baik fi'ilah. Mustahil Allah Ta'ala berbilang-bilang, baik zatnya, baik sifatnya, baik fi'ilah. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah olehmu Muhammad kalau Allah Ta'ala itu satu. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala Maha Esa yaitu annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Artinya kalau Allah Ta'ala berbilang-bilang tentu tidak akan tercipta macam-macam makhluk. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ketujuh yaitu sifat kudrat. Kalau mananya sifat kudrat wajib Allah Ta'ala Maha Kuasa, mustahil Allah Ta'ala lemah. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu Maha Kuasa. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa yaitu annahu law kana
ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Artinya kalau Allah Ta'ala lemah tentu tidak akan ada semua makhluk. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-8 yaitu sifat irodat. Kalau mananya sifat irodat, wajib Allah Ta'ala maha menentukan. Wajib Allah Ta'ala menentukan, mustahil Allah Ta'ala terpaksa. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa'alul lima yurid. Artinya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu yang menentukan. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala menentukan yaitu annahu laukana ajizan, annahu laukana karihan lam yujad syai'un minha, annahu law kana karihan lakana ajizan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala terpaksa tentu Allah Ta'ala lemah. Sedangkan kalau Allah Ta'ala lemah itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-9 yaitu sifat ilmu. Kalau mana sifat ilmu, wajib Allah Ta'ala pintar, mustahil Allah Ta'ala bodoh. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha bikulli syai'in alim. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui yaitu annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala bodoh tentu Allah Ta'ala terpaksa. Sedangkan kalau Allah Ta'ala terpaksa itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-10 yaitu sifat hayat. Kalau mananya sifat hayat, wajib Allah Ta'ala hidup, mustahil Allah Ta'ala mati. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Artinya dan bertawakallah kepada Allah yang hidup yang tidak akan pernah mati. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala hidup yaitu annahu law kana mayyitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala mati tentu tidak terbukti maha kuasa, tidak terbukti maha menentukan, tidak terbukti maha mengetahui. Sedangkan kalau Allah Ta'ala tidak kuasa, tidak menentukan, tidak mengetahui, itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-11 yaitu sifat sama. Kalau mananya sifat sama, wajib Allah Ta'ala mendengar, mustahil Allah Ta'ala tuli. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa sami'ul basir. Artinya dan kalau Allah Ta'ala itu maha mendengar serta maha melihat. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-12 yaitu sifat basar. Kalau mananya sifat basar, wajib Allah Ta'ala maha melihat, mustahil Allah Ta'ala buta. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha sami'ul basir. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar serta maha melihat. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-13 yaitu sifat kalam. Kalau mana sifat kalam, wajib Allah Ta'ala maha berkata, wajib Allah Ta'ala berkata-kata, mustahil Allah Ta'ala bisu. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman. Artinya dan telah berkata-kata Allah kepada Nabi Musa dalam kalam yang sempurna. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-14 yaitu sifat kaunuhu qadiron. Kalau mananya sifat kaunuhu qadiron, wajib Allah Ta'ala bukti yang berkuasa, mustahil Allah Ta'ala tidak berkuasa. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala bukti yang berkuasa yaitu dalilah sifat kudrat. Innallaha sami'ul innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu maha kuasa. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-15 yaitu sifat kaunuhu muridan. Kalau mana sifat kaunuhu muridan, wajib Allah Ta'ala bukti yang menentukan, mustahil Allah Ta'ala tidak menentukan. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala bukti yang menentukan yaitu dalilah sifat irodat. Fa'alul lima yurid. Artinya kalau Allah Ta'ala itu maha menentukan, artinya kalau Allah Ta'ala itu yang menentukan. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-16 yaitu sifat kaunuhu aliman. Kalau maknanya sifat kaunuhu aliman, wajib Allah Ta'ala bukti yang mengetahui, mustahil Allah Ta'ala tidak mengetahui. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala bukti yang mengetahui yaitu dalilah sifat ilmu.
Innallaha bikulli syai'in alim. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu yang mengetahui. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-17 yaitu sifat kaunuhu hayan. Kalau mana sifat kaunuhu hayan wajib Allah Ta'ala bukti yang hidup, mustahil Allah Ta'ala mati. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala bukti yang hidup yaitu dalilah sifat hayat. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya dan bertawakalah kepada Allah yang hidup yang tidak akan pernah mati. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala hidup yaitu sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-18 yaitu sifat kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an. Kalau mana yang sifat kaunuhu sami'an wajib Allah Ta'ala bukti yang mendengar, mustahil Allah Ta'ala tuli. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala bukti yang mendengar yaitu dalilah sifat sama. Wa huwas sami'ul basir. Artinya dan kalau Allah Ta'ala itu maha mendengar serta maha melihat. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-19 yaitu sifat kaunuhu basiron. Kalau mananya sifat kaunuhu basiron wajib Allah Ta'ala bukti yang melihat, mustahil Allah Ta'ala buta. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala bukti yang melihat yaitu dalilah sifat basar. Innallaha sami'un basir. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha melihat serta maha mendengar. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-20 yaitu sifat kaunuhu mutakalliman. Kalau mananya sifat kaunuhu mutakalliman wajib Allah Ta'ala bukti yang berkata, mustahil Allah Ta'ala bisu. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala bukti yang berkata yaitu dalilah sifat kalam. Wa kallama Allahu Musa takliman. Artinya dan telah berkata-kata Allah kepada Nabi Musa dalam kalam yang sempurna. Kalau sifat yang zais di Allah ada satu yaitu fi'lu kulli mumkini au tarkuhu. Artinya mengerjakan sesuatu yang mungkin adanya atau meninggalkan sesuatu yang mungkin adanya. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innama amru iza aroda syai'an an yakula lahu kun fayakun. Artinya sesungguhnya apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kalau sifat yang wajib di para rasul ada 4, zaisnya 1, mustahilnya juga 4. Karena menurut nazam yang wajib di para rasul ada 4, zais 1, mustahilnya juga 4. Yang wajib di para rasul ada 4, zais 1, mustahilnya juga 4. Sidik, amanah, tablik, fatonah, benar terpercaya, menyampaikan serta pintar. Kizibi, hianat, kitman, biladah, bohong, hianat, menyembunyikan serta bodoh. Kalau sifat yang wajib di para rasul ada 4. Manakah pembagian sifat yang wajib di para rasul? Yaitu 1, sifat sidik. Kalau mana sifat sidik wajib para rasul benar, mustahil para rasul dusta. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Artinya dan ceritakanlah olehmu Muhammad kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala benar yaitu bahwa para rasul benar yaitu annahu lau kazabu lakana khabarullahi kaziban fahuwa muhalun. Artinya kalau para rasul berdusta tentu kabar dari Allah dusta, sedangkan kalau kabar dari Allah dusta itu mustahil. Sifat wajib bagi para rasul yang kedua yaitu sifat kidam. Kalau mana yang sifat kidam wajib para rasul wajib para rasul terpercaya. Iya, aman. Sifat wajib bagi para rasul yang kedua yaitu sifat amanah. Kalau mananya sifat amanah wajib para rasul terpercaya, mustahil para rasul hianat. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul terpercaya yaitu anna
annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bimisli zalika wa la yasifu annu marra bi muharramin aw makruh. Artinya kalau para rasul berkhianat dengan mengerjakan sesuatu yang haram atau makruh, maka pasti kita semua diperintahkan untuk mengerjakan yang haram dan makruh. Sedangkan tidak benar kita semua diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang haram dan makruh. Sifat wajib bagi para rasul yang ketiga yaitu sifat tablik. Kalau mananya sifat tablik, wajib para rasul menyampaikan, mustahil para rasul menyembunyikan, karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma alaina illal balagul mubin. Artinya dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul menyampaikan yaitu annahum law katamu syai'an mimma umiru bitablighihi lakunna ma'murina bikitmanil ilmi wa la yasihu annu marru bi anna katimal ilmi mal'unun. Artinya kalau para rasul menyembunyikan perintah Allah yang untuk disampaikan, maka pasti kita semua diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Sedangkan tidak benar kita semua diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu, sebab menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Sifat wajib bagi para rasul yang keempat yaitu sifat fatonah. Kalau mananya sifat fatonah, wajib para rasul pintar, mustahil para rasul bodoh, karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Artinya dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul pintar yaitu annahu lawing tafat anhumul fatonatu lamma qadaru an yuqimu hujjatan alal khasmi. Artinya apabila para rasul tidak pintar, maka pasti tidak bisa menegakkan hujah mengalahkan musuh. Sedangkan kalau para rasul tidak bisa menegakkan hujah, itu mustahil. Kalau sifat yang zais di para rasul ada satu yaitu al-a'radul basyariyah, artinya sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Dalil atau penjelasan bahwa para rasul karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Artinya katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kamu yang telah menerima wahyu. Nabi kita semuanya, Nabi Rasul paling mulia, Muhammad itu namanya, Arab Quraisy itu bangsanya, ayahnya Said Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkannya di Mekah malam Senin tahun Gajah. Rabiul Awal bulannya, tanggal ke-12-nya, April bulan Masehinya, tanggal ke-20-nya. Kalau bilangan tahunnya 500 riwayatnya, 70 penambahnya, serta 1 itu lebihnya. Wajib mengetahuinya, nasab leluhur nabinya, Muhammad utusan Allah, Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muttalib, Muttalib putranya Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putranya Kilab, Kilab putranya Murrah, Murrah putranya Ka'ab, Ka'ab putranya Lu'ay, Lu'ay putranya Ghalib, Ghalib putranya Fihir, Fihir putranya Malik, Malik putranya Mudar,
Mudhar putra Kinanah, Kinanah putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putranya Ilyas, Ilyas putranya Ilyas putranya Nadar, Ilyas putranya Mudhar, Mudhar putranya Nizar, Nizar putranya Ma'ad, Ma'ad putranya Adnan. Juga wajib diketahui nasab leluhur nabinya, leluhur dari ibunya Muhammad putra Aminah, Aminah putrinya Wahab, Wahab putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Zahroh, Zahroh putranya Kilab. Bertemulah dan ayahnya di nasab yang kelimanya, Kilab bin Murrah namanya. Jadi ibu dan ayahnya masih satu keturunan. Nabi Muhammad berputra 7, Thaib, Qasim dan Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Umi Kulsum ditambah Ibrahim yang beribunya dari Maria. Fatimah, Umi Kulsum ditambah Ibrahim yang beribunya dari Maria. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.